Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Heri Sendriana, MPD, selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ika Mustika, MPD, selaku penguji 2. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji 3. Perkenalkan, nama saya Jajang Munandar, NIM 19810002 dari Prodi S2 Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi. Mohon izin untuk share screen. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Keterampilan Menulis Teks Eksplanasi pada siswa SMA kelas 11 dengan menggunakan metode Discovery Learning dan strategi Relating, Experiencing, Applying, Cooperative, Transferring, atau REACT. Latar belakang penelitian ini, yang pertama, kurang minat siswa dalam teks eksplanasi. Yang kedua, metode pembelajaran kurang efektif. Yang ketiga, keterampilan peserta didik dalam menulis teks eksplanasi masih rendah. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih metode yang sama, tidak menggunakan metode yang lain, menjadikan siswa kurang minat dalam menulis dan mendapatkan nilai keterampilan menulis teks eksplanasi menjadi rendah. Peneliti mengajukan pengembangan atau membuat pengembangan gabungan metode Discovery Learning dan strategi REACT dalam pembelajaran teks eksplanasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini: yang pertama, bagaimana keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan gabungan metode Discovery Learning dan strategi REACT. Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi sebelum dan sesudah digunakan gabungan metode Discovery Learning dan strategi REACT. Yang ketiga, bagaimana aktivitas siswa selama pengembangan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan gabungan metode Discovery Learning dan strategi REACT. Yang keempat, bagaimana respons siswa terhadap keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan gabungan metode Discovery Learning dan strategi REACT. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D. Subjek dalam penelitian yaitu peserta didik kelas 11 SMA PGRI 1 Purwakarta, peserta didik MAS Al-Holiliyah, peserta didik SMAN 1 Majalaya, dan peserta didik SMAN 1 Cimahi. Instrumen dalam penelitian ini, yang pertama, butiran soal terdiri dari soal pengetahuan dan soal keterampilan. Yang kedua, lembar observasi. Yang ketiga, lembar angket. Yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 22 dan menggunakan mikroskop Excel. Prosedur penelitian itu prosedur penelitian R&D. Yang pertama, potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk final, dan terakhir produksi massal. Hasil penelitian. Itu desain pengembangan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan gabungan metode Discovery Learning dan strategi REACT. Di sini dalam proses gabungan ada 5 aspek yang menjadi dalam gabungan tersebut. Yang pertama, aspek sintak. Yang kedua, aspek sistem sosial. Yang ketiga, aspek prinsip reaksi. Yang keempat, aspek sistem pendukung. Yang kelima, aspek dampak penyerta. Setelah gabungan proses terlaksana,
atau selesai. Selanjutnya yaitu uji coba terbatas, uji coba luas, dan terakhir uji coba produk massal. Proses gabungan yang tadi, yang pertama sintak. Sintak di sini terdiri dari 9 sintak, yaitu gabungan antara metode discover learning dan strategi REACT. Yang kedua, sistem sosial. Dalam sistem sosial, di sini guru sebagai fasilitator sehingga anak menjadi aktif dan anak berdiskusi kelompok. Di sini guru sangat berperan penting ya, karena sebagai fasilitator. Yang ketiga, aspek prinsip reaksi. Dalam aspek prinsip reaksi yaitu dalam pembelajaran anak diajak berdiskusi di mana peserta didik menjawab pertanyaan sederhana dengan cara berdiskusi. Yang keempat, sistem pendukung. Sistem pendukung yang digunakan dalam penelitian ini merupakan atau adalah buku paket bahasa Indonesia kelas 11, modul materi teks eksplanasi, dan lembar kerja siswa, serta kumpulan soal, aplikasi Zoom Meeting, WhatsApp, dan PowerPoint yang menjadi pendukung dalam proses pembelajaran. Yang kelima, dampak penyerta. Dalam dampak penyerta, di sini membentuk peserta didik untuk bisa lebih mandiri dalam belajar, sehingga bisa meningkatkan nilai peserta didik. Dan juga diharapkan peserta didik dapat meningkatkan minat pada suatu kemampuan dan memperlihatkan nilai sikap positif yang aktif terhadap mata pelajaran tertentu. Setelah proses gabungan terlaksana, selanjutnya uji coba terbatas. Uji coba terbatas di sini ada uji coba tes awal dan tes akhir sebelum menggunakan metode discover learning dan setelah menggunakan metode discover learning dan strategi REACT. Dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan terbukti efektif berdasarkan pada pengujian terbatas. Terlihat pada rata-rata tes awal yaitu 63 dan tes akhir yaitu 78. Selain itu, hasil angket siswa terdapat terhadap model pembelajaran hasilnya diperoleh yaitu 66%, yang menjelaskan bahwa berkategori praktis. Dan berdasarkan hasil lembar observasi, penilaian mendapatkan 4,41 atau sebesar 88,1%, yang menjelaskan bahwa peserta didik berkategori aktif. Selanjutnya uji coba luas sekolah A. Terdapat data hasil uji luas sekolah A, yaitu tes awal dan tes akhir. Dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata pada tes akhir lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan nilai tes awal, yaitu 78 lebih besar daripada 63 dan T hitung lebih besar daripada T tabel. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan terbukti efektif berdasarkan pada pengujian uji luas sekolah A. Selain itu, hasil angket respon siswa terhadap model pembelajaran diperoleh nilai yaitu 64%, menjelaskan bahwa berkategori praktis, dan berdasarkan hasil lembar observasi mendapatkan nilai 4,4 atau sebesar 88,8%, menjelaskan bahwa peserta didik berkategori aktif. Selanjutnya, uji coba luas sekolah B. Terdapat hasil uji coba luas sekolah B, tes awal, tes akhir rata-rata mendapatkan nilai tes awal 65 dan tes akhir 79. Tes akhir lebih besar daripada tes awal. Dan T hitung lebih besar daripada T tabel. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan terbukti efektif berdasarkan pengujian luas di sekolah B. Selain itu, hasil angket siswa terhadap model pembelajaran yaitu memperoleh nilai 65%,
menjelaskan bahwa berkategori praktis dan berdasarkan lembar observasi penilaian mendapatkan nilai 4,50 atau sebesar 90% yang menjelaskan bahwa peserta didik berkategori aktif. Yang terakhir, uji coba produk. Terdapat pada hasil uji coba produk, tes awal, tes akhir, rata-rata 63, tes awal, rata-rata tes akhir 79. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pada tes akhir lebih besar daripada tes akhir, tes awal. Yaitu 79 lebih besar daripada 63 dan T hitung lebih besar daripada T tapel. Dapat disimpulkan model yang digunakan terbukti efektif berdasarkan pada pengujian produk. Selain itu, berdasarkan hasil lembar observasi penilaian mendapatkan nilai 4,59 atau sebesar 91,9% menjelaskan bahwa peserta didik berkategori aktif. Perbandingan rata-rata nilai pretest dan posttest sebelum dan setelah menggunakan metode gabungan Discover Learning dan strategi REACT terlihat ada peningkatan pada setiap uji coba. Yang selanjutnya, perbandingan rata-rata nilai pembelajaran yang hanya menggunakan metode Discover Learning saja dan pembelajaran yang menggunakan gabungan metode Discover Learning dan strategi Relating, Approaching, Applying, Cooperating, dan Transferring, REACT. Di sini terlihat pada kelas kontrol, yaitu pembelajaran menggunakan metode Discover Learning saja, dan kelas eksperimen pembelajaran menggunakan gabungan Discover Learning dan strategi REACT. Terlihat perbedaannya. Respon siswa. Respon siswa dari 20 pertanyaan ya, menunjukkan bahwa siswa lebih senang terhadap metode Discover Learning dan strategi REACT tersebut. Simpulan, yang pertama, pengembangan keterampilan menulis teks eksplanasi pada siswa kelas 11 dengan menggunakan metode Discover Learning dan strategi REACT efektif digunakan. Yang kedua, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan metode Discover Learning dan strategi Relating, Approaching, Applying, Cooperating, Transferring, atau REACT meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis teks eksplanasi. Yang ketiga, pada implementasi pembelajaran yang dilaksanakan di semua tahap, hasil dari kegiatan tersebut dapat diperoleh nilai post-test lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pre-test, terbukti efektif dan dapat digunakan. Yang terakhir, dan dari hasil angket yang telah diberikan kepada siswa, memberikan respon yang baik bagi peserta didik. Dapat meningkatkan pengetahuan, kreativitas, motivasi, dan hasil belajar. Cukup sekian pemaparan tesis saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.